Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Samsidah MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah dasar manajemen umum, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menyelesaikan tugas observasi usaha dalam mata kuliah dasar manajemen umum dengan semestinya. Tak lupa pula kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Marfianti Masud dengan NIM 220208501009 yang berasal dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2022 kelas 02. Apa saja yang akan menjadi topik pembahasan pada tugas observasi usaha ini? Yang pertama adalah profil usaha, yang kedua adalah sejarah berdirinya penjahit Nirwana, yang ketiga adalah jenis usaha yang dijalankan penjahit Nirwana, yang keempat adalah struktur organisasi penjahit Nirwana, yang kelima adalah prinsip kerja penjahit Nirwana, yang keenam adalah pola komunikasi penjahit Nirwana, yang ketujuh adalah strategi pemasaran, dan yang kedelapan adalah analisis SWOT penjahit Nirwana. Untuk poin pembahasan pertama akan membahas mengenai profil usaha dari penjahit Nirwana, yang dimana penjahit Nirwana ini berdiri sejak 5 April tahun 1991 yang didirikan oleh Haji Yusuf. Jam kerja dari penjahit Nirwana ini dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, yang dimana jumlah karyawannya itu berjumlah 3 orang. Alamatnya itu berada di Jalan Macini Raya nomor 185, Kelurahan Singrijala, Kecamatan Pangdam Kukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk poin pembahasan kedua yaitu mengenai sejarah berdirinya penjahit Nirwana. Penjahit Nirwana merupakan sebuah usaha yang merupakan usaha keluarga karena didirikan dan dijalankan oleh seorang ayah dan ketiga anaknya. Penjahit Nirwana lebih memfokuskan untuk menjahit pakaian dinas atau pakaian kantor, baik itu untuk wanita ataupun untuk pria, yang dimana patokan harganya itu mulai dari 500.000 sampai 800.000 rupiah. Penjahit Nirwana ini daripada tanggal 5 April tahun 1991, yang dimana pada awalnya usaha ini didirikan oleh Haji Yusuf. Kemudian pada tahun 2010 anak dari Haji Yusuf yang bernama Firman ikut bergabung untuk membantu sang ayah menjalankan usaha ini. Pada tahun 2017 sang anak yang bernama Syafran ikut bergabung pula. Kemudian pada tahun 2017 sang anak yang bernama Ishak juga ikut bergabung untuk menjalankan usaha yang didirikan oleh ayahnya, yang dimana sampai sekarang masih berjalan, dimana ketiga anak ini menjadi karyawan. Untuk poin pembahasan ketiga yaitu mengenai jenis usaha yang dijalankan dari penjahit Nirwana. Jenis usaha yang dijalankan dari penjahit Nirwana adalah usaha komersial dalam bentuk barang dan jasa, yang dimana barang di sini adalah berupa kain yang sudah disediakan untuk bisa dibeli oleh konsumen, serta dalam bentuk jasa itu berupa jasa jahit yang dilakukan untuk membuat pakaian dinas atau pakaian kantor yang mau dijahit dari konsumen tadi, yang dimana usaha ini mengedepankan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk poin pembahasan keempat yaitu mengenai struktur organisasi yang terdapat dalam penjahit Nirwana, yang dimana pemimpinnya itu atas nama Haji Yusuf, dan untuk bagian administrasi itu oleh anaknya sendiri yang bernama Firman. Untuk pemilihan model dan bahan, pengambilan ukuran, pembuatan pola, penjahitan dan finishing, semuanya ini mereka melakukannya secara bersama-sama, baik itu bagi karyawan 1, karyawan 2, ataupun karyawan 3. Di samping itu, sang pemimpin juga yang dimana Haji Yusuf ini juga ikut turun tangan untuk mengambil alih dari bagian-bagian pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan-karyawannya itu. Karyawannya di sini juga adalah anaknya sendiri. Jadi mereka melakukannya secara bersama-sama. Untuk poin pembahasan kelima yaitu mengenai prinsip kerja penjahit Nirwana, yang dimana
Prinsip kerja dari penjahit nirwana ini mengedepankan 4 hal. Yang pertama itu kerapihan, yang kedua kepuasan konsumen, yang ketiga pelayanan yang ramah, dan yang keempat menjalin komunikasi yang baik. Mereka mengedepankan 4 hal ini untuk mencapai tujuan bersama yang agar tujuannya ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan juga dapat memperoleh keuntungan bagi mereka. Untuk poin pembahasan ke-6 yaitu mengenai pola komunikasi penjahit nirwana. Pola komunikasi yang mereka gunakan adalah pola komunikasi bintang atau semua arah, yang merupakan pola komunikasi yang tidak terpusat pada satu orang pemimpin, melainkan semua anggota ataupun pemimpin ini saling berhubungan secara langsung satu sama lain. Karena di samping itu mereka ini adalah tergolong usaha keluarga, jadi mereka saling membantu satu sama lain. Pola komunikasi bintang ini memberikan kepuasan kepada anggota-anggotanya dan paling cepat menyelesaikan tugas jika ada permasalahan yang terjadi sehingga tidak memicu terjadinya hal-hal yang menyimpang. Untuk poin pembahasan ke-7 yaitu mengenai strategi pemasaran penjahit nirwana, yang dimana mereka menggunakan konsep 4P ditambah 1S, yang dimana terdiri dari produk, price, place, promotion, dan service. Untuk produk di sini mereka hanya mengutamakan untuk memberikan jasa pakaian dinas atau pakaian kerja, baik itu untuk wanita ataupun untuk pria. Untuk dari segi harga, mereka mematok harga dari 500 sampai 800 ribu rupiah. Untuk tempat, mereka cukup strategis karena berada di depan jalan raya. Untuk promosi, ini dilakukan dari mulut ke mulut oleh konsumen langganan mereka. Dan yang kelima itu pelayanan. Mereka mengedepankan pelayanan yang baik, ramah, sopan, dan santun. Untuk poin pembahasan ke-8 yaitu mengenai analisis SWOT dari penjahit nirwana. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatannya itu berupa kerjasama tim yang baik, yang dimana usaha ini adalah usaha keluarga. Jadi mereka bisa menikmati hasil dari kerjasama yang baik itu berupa keuntungan atau hal yang lain secara bersama-sama. Dalam penyelesaian pakaian yang dijahit pula bisa dikerjakan kapanpun, karena lokasi usaha ini bertempat di rumah mereka sendiri. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya itu dari segi bahan utama dan bahan penunjang yang tiba-tiba naik, mesin jahitan terbatas, pemilihan model yang itu saja, dan tidak memiliki media sosial untuk mempromosikan usaha yang mereka miliki. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Karena pelayanan mereka yang mengutamakan kerapihan dan kepuasan konsumen adalah hal yang utama, sehingga usaha mereka ini dipromosikan dari mulut ke mulut oleh konsumen langganan mereka, yang pada akhirnya banyak konsumen baru yang ingin menggunakan jasa jahit dari penjahit nirwana ini. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancamannya itu adalah dari lokasinya. Sebenarnya lokasinya ini sudah strategis karena berada di depan jalan raya, tetapi persis tepat di samping lokasi dari usaha mereka ini terdapat usaha penjahit lainnya yang dari segi tempatnya itu lebih modern dari lokasi yang mereka miliki, sehingga hal ini bisa menjadi ancaman bagi mereka. Selanjutnya yaitu berupa dokumentasi dari lokasi usaha penjahit nirwana yang dapat kita lihat pada dua gambar berikut ini, yang dimana lokasi dari penjahit nirwana ini terdapat di Jalan Macini Raya. Mengenai hasil jahitan dari penjahit nirwana dapat kita lihat pada tiga gambar berikut ini, yang dimana dari tiga gambar ini terdiri dari pakaian dinas, kemeja, dan juga sebuah jas, yang dimana dalam tiga foto ini adalah contoh-contoh dari hasil jahitan yang dijahit oleh penjahit nirwana. Pada poin pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai
profil usaha, sejarah, jenis usaha, struktur organisasi, prinsip kerja, pola komunikasi, strategi pemasaran, dan juga analisis SWOT, sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa Penjahit Nirwana merupakan sebuah usaha yang merupakan usaha keluarga karena didirikan dan dijalankan oleh seorang ayah yang bernama Haji Yusuf dan ketiga anaknya, yang dimana usaha ini berdiri sejak tanggal 5 April tahun 1991. Jenis usaha yang dijalankan dari Penjahit Nirwana merupakan usaha komersial dalam bentuk barang dan jasa. Pola komunikasi yang digunakan merupakan pola rantai. Dalam strategi pemasaran memakai prinsip 4P tambah 1S, serta mengutamakan kerapihan, kepuasan konsumen, pelayanan yang ramah, dan menjalin komunikasi yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas observasi usaha dalam mata kuliah dasar manajemen umum, yang dimana saya mengobservasi sebuah tempat usaha yang bernama Penjahit Nirwana. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.